Perseteruan antara Robby Shines dengan presenter Billy Syahputra kini mulai menemui titik terang. Usai bungkam setelah permasalahannya mencuat hingga dilaporkan ke pihak kepolisian, akhirnya adik kandung almarhum Olga Syahputra itu buka suara dituturkan kepada Ayu Ting Ting yang juga merupakan sahabatnya. Billy lantas menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya, Billy dilaporkan oleh YouTuber dan disc joki Robby Shines ke Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 kemarin. Robby Shines melaporkan Billy atas dugaan penghinaan terhadap istrinya, Natasha Shines, dengan kata-kata yang menurutnya kotor. Setelah beberapa hari enggan merespon laporan yang dibuat oleh Robby Shines atas dirinya, akhirnya Billy menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Maka, seperti inilah tanggapan Billy usai dirinya diduga menghina Natasha Shines dengan kata-kata kotor. Kalau memang gue punya kelainan jiwa dan gue ngatain orang di depan umum dengan kata ngen, itu mungkin hal yang wajar nggak wajar. Gue masih punya akal, gue masih waras. Tiba-tiba gue ngatain di depan umum dengan kata kasar 3 kali dengan bahasa ngen. Itu emang lo percaya? Perempuan yang melahirkan kita. Iya. Gue sangat menghargai perempuan. Gue sangat menghormati perempuan. Iya, si Billy ngatain istri saya di depan umum, ngatain ngen 3 kali. Tapi terserah orang mau percaya apa enggak, itu hal yang yang tahu ya. Nggak masuk akal. Istri saya nggak kenal juga, ya. Saya juga baru pertama kali ketemu, ya. Kita baru pertama kali ketemu dengan beliau. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu ke istri saya, pasti istri saya shock. Dan saya juga pertama kali dengar, saya pikir ini apa ini kayak gini ya. Saya konfirmasi, ternyata diucapkan sampai 3 kali. Baru 5 menit dia ngomong kayak gitu. Baru mau mulai syuting. Sebelum mulai syuting mau di belakang kamera. Jadi belum pernah kita ketemu dengan beliau dalam hidup kita, belum pernah kita ketemu. Tapi ya yang kita omongkan ini semuanya sederhana ya. Kita saksi banyak kali di situ. Dari pihak trans juga baik kali ya, minta maaf walaupun mereka nggak ada salah apapun ya. Mereka kan nggak tahu apapun di situ. Cuman mereka minta maaf karena mendengarkan dia ngomong seperti itu ke kita. Pihak trans dari Mas Ulil minta maaf, ada beberapa lagi minta maaf atas perbuatan beliau. Tapi kita bilang tidak ada masalah karena bukan dari pihak trans yang ngomong kan, yang ngomong kan dari beliau yang ngomong seperti itu. Itu aja. Iya, kita tahu kan semua orang begini ya. Enggak semua orang begini dan ada juga beberapa orang ngomong itu bercanda. Kita udah pernah ketemu Sule. Kita ketemu banyak orang dari komedi. Dia nggak ada bercanda begini, oke? Mana ada bercanda begini? Jadi ada beberapa orang yang dari pihak TV ngomong seperti itu mungkin bercanda, tapi kan bercanda masa ngomong kotor-kotor ke istri orang ya, siapa bisa terima ya? Dan kita sering ketemu dengan banyak orang, nggak ada orang ngomong kotor-kotor ketemu orang lagi gitu ya, bercanda. Saya nggak tahu ya motivasinya apa, tapi yang jelas simpel aja, kalau memang sadar ya minta maaf. Ya, kita manusia biasa, kita lupakan ya, simpel itu ya. Dan satu lagi mau ngomong untuk semua orang ya, waktu mau ngomong sesuatu, pikir dulu, baru keluar dari mulut, itu aja. Wah, dia introvert banget, dia tertutup banget. Dia pokoknya kerjaan syuting, datang ke sini ngobrol, lucu-lucuan, pulang, udah. Selama ini emosinya juga bercanda, kalau di lapangan kan gitu. Menurut gue enggak, dia bukan pemarah, dia bantu lagi, dia membantu, dia orangnya yang sifatnya suka membantu, bukan pemarah deh. enggak lah, Billy mah anak baik banget, sopan. Sementara Robby Shines dan istrinya Natasha Shines menuntut Billy untuk meminta maaf secara terbuka, meski ia sudah melaporkan Billy ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tuntutan itu dilakukan lantaran Robby Shines mengaku kecewa dengan Billy yang tidak mencerminkan dirinya sebagai public figure. Baik Billy maupun Robby Shines sudah sama-sama mengaku jika keduanya tidak saling mengenal satu sama lain. Keduanya baru pertama kali bertemu dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta.
Lantas, apakah respons Robby Shine dan istrinya Natasha Shine yang sampai dengan saat ini belum mendapat permintaan maaf secara terbuka dari Billy Syahputra? Kalau yang mau dari kita orangnya simpel ya, nggak ada mau repot-repot ya, kita sederhana aja ya. Orang minta maaf selesai di kita. Kalau kita itu aja. Kalau orang minta maaf selesai. Ya, nggak usah ketemu kita. Saya sudah berulang kali bilang, nggak usah ketemu kita ya. Sadar aja melakukan kesalahan. Minta maaf, buat video, selesai udah. Kita nggak mau pusing lah. Kita yang saya selalu bilang, saya cuma harga diri istri saya, marwah istri saya jaga ya. Saya sebagai menantu juga, saya tunjukkan juga ke mertua saya bertanggung jawab kepada istri saya. Jadi nggak ada yang lain-lain, kepentingan nggak ada. Dan kalau orang yang minta maaf, buat videonya nggak usah ketemu saya, nggak usah repot-repot. Dia sibuk apa-apa, ya sibuk kali, no problem. Jadi buat video, minta maaf, sadar jangan diulangin, jangan ke kita juga ngomong kayak gitu lagi, jangan ke orang lain. Perempuan kan nggak baik dia ngomong kayak gitu ya, mau itu semua orang pasti ngerasain lah ya, yang punya anak perempuan, ibunya ya, kakak adik, pasti nggak mau lah diomongin kotor-kotor sama orang lain. Itu aja. Nggak ada, saya bukan orang hebat, saya udah bilang, saya nggak ada yang mau waktu tidak ada. Terserah, yang penting kalau ada kesadaran, minta maaf selesai. Sesegampang. Saya kan prinsipnya cuma satu ya, istri saya dikata-katakan yang bahasa yang tidak baik ya, yang kotor-kotor kayak gitu. Saya sebagai suami, saya menjaga harga diri istri saya ya. Saya sebagai bapak juga menjaga harga diri anak saya ya. Sebagai anak juga kita jaga harga diri, marwah orang tua ya, kakak adik kayak gitu. Sesederhana itu. Jadi untuk istri saya benar-benar kita jaga. Dan istri saya itu kan dia anak dari mama bapaknya ya. Kan begitu kita nikah kan, mungkin kalian juga pasti ngerasain ya, begitu kita nikah kan kita dititipkan ya, dititipkan anak sama mertua kita ya. Kita sebagai menantu, kita mertua juga kan nanya sama kita kan, anak saya itu dihina kayak gitu, dicemarkan nama baiknya, bagaimana tanggung jawab kau sebagai menantu ya? Kita bertanggung jawab. Daripada kita emosi kan berantakan, mendingan kita laporkan ke pihak yang berwajib. Sesederhana itu. Kan sampai sekarang juga kan berjalan ya di kepolisian ya, yaitu biar yang mengerti pihak kepolisian, biar pihak kepolisian yang mengerti yang menjalankan. Kita warga negara sederhana aja, kita kasih tahu apa kondisi yang terjadi, dan satu hal pasti, kita nggak karang-karang ya, kita punya bukti rekaman. Jadi kebetulan tim YouTube saya waktu itu merekam gitu ya, ada bukti rekaman dia ngomong seperti itu ada. Bahkan saya konfirmasi juga ya ke beliau ya, sikapnya nggak boleh seperti itu. Saya konfirmasi, saya kasih tahu juga ke beliau, jangan ngomongnya seperti itu. Kan nggak baik, saya hormatin dia, janganlah ngomong yang tidak baik ke istri orang. Marah dibilang gimana dia sering lihat istri saya ngomong seperti itu. Itu aja kali ya, tahu ya, saya kurang tahu. Yang jelas itu tidak baik ya, ngomong-ngomong kotor-kotor nggak baik ya ke perempuan ya. Perempuan mana ya yang mau diomongin kotor-kotor, dan suami mana juga bisa terima ya, orang tua mana bisa terima anak diomongin kotor-kotor, itu aja ya. Enggak lah, saya nggak butuh gitu begitulah ya, lawyer nggak ke arah sana ya, karena bukan tujuannya ada kepentingan negatif tidak ada ya. Kita cuman janganlah ngomongin istri orang nggak baik ya. Istri saya punya anak saya kan kalau dengar juga di media orang tuanya ngomongin gitu, perempuan digituin kan. Cobalah kita semua lah yang di sini. Kalau yang suami punya istrinya ngomongin orang kayak begitu, apa perasaan kalian? Ya kan? Kalian punya anak, kalau anak kalian dengarkan orang tuanya dikata-kata begitu gimana? Kalian kan juga ngerasain. Saya nggak ada seperti itu. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang hebat batas waktu, tidak ada. Saya terserah aja. Yang penting ada sadar, udah selesai. Mau apa lagi hidup ini?